Halo, selamat siang. Nama saya Danika Jesi Satria dari kelas LI 01 dengan nomor induk mahasiswa 27022110352. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Saya akan menjelaskan tentang makna kalimat efektif, syarat-syarat dari kalimat efektif, dan juga contoh dari kalimat efektif serta kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang penyampaiannya dapat dipahami oleh orang lain dengan tepat tanpa menyebabkan kebingungan dan salahnya informasi yang ingin disampaikan. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang tidak membuat orang lain merasa bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang ambigu. Kemudian ada 5 syarat, yaitu kesepadan struktur, kepadan bentuk, kehematan kata, kecermatan penalaran, dan kelogisan bahasa. Kesepadan struktur artinya keseimbangan antara gagasan dan struktur yang dipakai. Ada terbagi lagi menjadi 4, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Memiliki subjek dan predikat yang jelas, itu berarti menghindari penggunaan kata depan sebelum penggunaan subjek. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah, seharusnya tidak diperlukan kata bagi tersebut. Kemudian tidak terdapat subjek ganda, berarti, subjek ganda tersebut bisa membuat kalimat itu menjadi tidak terfokus, karena terdapat dua dua subjek. Contohnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Penyusunan laporan itu dan saya sudah ada 2 subjek. Jadi seharusnya salah satu saja. Dalam penyusunan laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Contohnya seperti itu. Kemudian, kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya kalimat, "Kami datang agak terlambat sehingga kami, tidak dapat mengikuti acara pertama." Sebenarnya kata tersebut sudah benar, hanya saja salah bila sebelum kata sehingga ditambahi, tanda titik, dan bisa juga sehingga itu diganti oleh oleh karena itu. Kemudian predikat yang tidak didahului oleh kata yang. Maksudnya kata yang itu bisa menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya, "Sekolah kami yang terletak di depan bioskop." Seharusnya tidak diperlukan kata yang tersebut. Kemudian ada kepalan bentuk. Kepalan bentuk berarti kata pertama bila kata pertama menggunakan kata benda, berarti kata kedua juga harus menggunakan, kata benda. Begitu juga dengan kata kerja. Bila kata pertama menggunakan kata kerja, kemudian selanjutnya akan diikuti oleh kata, kerja juga. Kemudian, ada kehematan kata. Di kehematan kata ini, akan terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama hilangkan pengulangan subjek, contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Seharusnya untuk setelah kata karena tidak perlu kata dia lagi, karena itu, akan digunakan di kata selanjutnya. Kemudian ada hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jadi, contohnya tuh seperti sejak dari pagi dia bermenung. Seharusnya tidak perlu kata sejak dan dari, karena sejak dan dari itu memiliki makna yang sama. Kemudian perhatikan kata jamak. Contohnya, hadirin sekalian dimohon berdiri. Seharusnya cukup kata hadirin, karena hadirin sudah merupakan kata jamak, kata sekalian tidak diperlukan lagi. Kemudian ada kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya, eee, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Di sini kita tidak tahu apa yang terkenal, mahasiswa kah atau perguruan tingginya. Seharusnya mahasiswa terkenal itu menerima hadiah atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Kalau di pertama mahasiswanya yang terkenal, kalau yang kedua, perguruan tingginya yang terkenal. Kemudian ada kelogisan bahasa, berarti, kalimat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dari penulis dan juga pembacanya. Dan penulisan harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, eee, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Di sini salah karena, tidak masuk akal jenazah bisa mondar-mandir di pasar. Seharusnya menjadi sebelum meninggal wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di pasar. Kemudian di sini ada contohnya, yang pertama adalah baik karyawan baru atau karyawan lama dikenakan peraturan yang sama. Apa sih yang salah dari kata ini? Seharusnya ini bukan merupakan kalimat efektif, karena karyawan baru dan karyawan lama itu bisa dijadikan satu, menjadi semua karyawan dikenakan peraturan yang sama. Kemudian ada contoh lagi seperti ini, walau masih pagi buta, tapi dia sudah mulai bekerja. Seharusnya menjadi, walau masih pagi buta, dia sudah mulai bekerja. Di sini, kata walau dan tapi itu memiliki arti yang sama, sedangkan untuk kata sebelumnya, yang ini, itu sudah menggunakan seperti, 2 subjek yang sama. Kemudian ada lagi contoh seperti ini, Henry adalah merupakan salah satu murid yang berprestasi. Coba ditemukan dulu ini salah di mana. Jadi salahnya adalah di kata adalah dan merupakan. Seharusnya cukup salah satu saja, soalnya adalah dan merupakan memiliki arti yang sama juga. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu.